Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Jahid Sayyidi Al-Mufti, semoga rahmat Allah menyertainya, menyampaikan sebuah cerita dari gurunya, semoga rahmat Allah menyertainya. Gurunya menyampaikan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan seluruh makhluk. Engkau pun telah memelihara mereka dengan kenikmatan dan rizkimu. Setelah itu, Engkau tempatkan mereka di nerakamu pada hari kiamat." Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, "Tanamlah tumbuhan." Nabi Musa menuruti perintah itu. Tanaman yang sudah ditanamnya disirami dan dipelihara sampai panen. Allah bertanya, "Bagaimana hasil pertanianmu?" Nabi Musa menjawab, "Aku telah memanennya." "Adakah yang kau tinggalkan?" tanya Allah. Nabi Musa menjawab, "Ya, tumbuhan yang jelek-jelek ku tinggalkan." Allah berfirman lagi, "Wahai Musa, aku pun memasukkan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan ke dalam neraka." Nabi Musa bertanya, "Siapa orang-orang yang tidak memiliki kebaikan itu?" Allah menjawab, "Orang yang enggan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ada cerita lain tentang keutamaan ungkapan tahlil ini. Wahab bin Munabbah bercerita, salah seorang Hawariyun bernama Nauf Berajam pergi menemui Raja Persia dan mengajaknya kepada keimanan. Begitu sampai di pintu gerbang kota yang dihuni Raja Persia, ia melihat anak-anak sedang bermain-main gelas. Mereka berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan kami maka berhak memperoleh hadiah 40 dirham." Setelah mengamati wajah anak-anak itu, Nauf al-Hawari akhirnya ikut dalam permainan dan ternyata ia memenangkannya. Di antara mereka rupanya terdapat seorang anak menteri kerajaan. Anak ini berkata kepada Nauf, "Wahai orang tua, mari aku ajak ke tempat kami." Nauf menjawab, "Pulanglah dan mintalah izin kepada orang tuamu untuk mengajakku." Anak itu mengikuti saran Nauf. Sesampainya di rumah ia berkata, "Ayah, tadi kami sedang bermain-main. Tiba-tiba datang seorang kakek tua ikut bermain bersama kami dan memenangkan permainan. Kami kagum akan ilmunya tadi. Ia sudah aku ajak ke rumah kita, tetapi ia menolak sebelum ada izin dari ayah." Ayahnya lalu berkata, "Anakku, ajaklah ia kemari." Anak itu pergi lagi untuk menjemput Nauf. Begitu Nauf memasuki rumah sang menteri, ia membaca Bismillah. Setan-setan yang sudah lama berada di sana kabur mendengarkan ungkapan itu. Tuan rumah lalu menyajikan hidangan untuk Nauf. Setan yang sudah kabur kembali lagi untuk ikut sama-sama menyantap hidangan. Seperti biasanya mereka lakukan, Nauf pun membaca Bismillah. Begitu hendak memulai makan, kali ini pun setan-setan lari terbirit-birit mendengarnya. Selesai makan, sang menteri bertanya kepada Nauf, "Katakanlah kepadaku siapa engkau sesungguhnya. Aku banyak menyaksikan keajaiban darimu yang belum pernah aku lihat. Di antaranya, begitu engkau memasuki rumahku, setan-setan kabur. Begitu pula ketika aku menyajikan hidangan, padahal sebelum kami tidak punya jalan untuk mengusirnya. Aku yakin engkau pasti bukan orang sembarangan." Nauf menjawab, "Aku akan memberitahu jati diriku asal engkau tidak menceritakannya kepada orang lain tanpa seizinku." Sang menteri lalu menerima persyaratan itu. Nauf melanjutkan, "Sesungguhnya Ruhullah Isa alaihi salam mengutusku ke tengah-tengah kalian dan kepada raja kalian untuk mengajak kalian ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan memeluk Islam.
untuk menyembah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Selain itu, aku mengajak kalian membakar patung-patung berhala. Sang menteri bertanya lagi, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu. Nauf melanjutkan, Tuhanku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikanmu. Sang menteri kemudian memeluk Islam, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, sang menteri pulang dalam keadaan sedih dan menyesal setelah menghadap raja. Nauf bertanya apa yang telah terjadi. Sang menteri menjawab bahwa kuda kesayangan raja mati. Binatang ini paling disukai raja dibandingkan seluruh hartanya. Ia amat mencintainya. Nauf berkata, pergilah kembali menghadap raja. Katakan kepadanya bahwa di rumahmu sedang ada tamu. Tamu itu berkata bahwa seandainya engkau menaati perkataannya, maka ia sanggup menghidupkan kembali kudamu. Sang menteri pun lalu menemui raja dalam keadaan riang gembira. Begitu berada di hadapan raja, ia berkata, Tuan, di rumahku sedang ada tamu. Aku bahkan menyaksikan keajaibannya darinya. Lalu ia menuturkan pesan Nauf. Sang raja menerima syarat itu dan menyuruh sang menteri untuk menjemputnya. Begitu memasuki istana, Nauf seperti biasanya membaca bismillah, sehingga setan tidak tersisa satupun di sana. Sang raja bertanya, aku dengar engkau sanggup menghidupkan yang sudah mati. Tolong hidupkanlah kembali kudaku. Nauf menjawab, jika engkau mentaati perkataanku, aku akan menghidupkannya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang raja berkata lagi, aku akan menaatimu, lakukanlah. Nauf bertanya lagi, engkau punya anak? Sang raja menjawab, aku hanya punya ayah dan istri. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain mereka. Kalau begitu, panggillah mereka. Sekalian panggil pula rakyatmu, pinta Nauf. Sang raja pun memenuhi permintaan itu. Setelah semuanya berkumpul, Nauf memegang salah satu kaki kuda sambil mengucap, La ilaha illallah. Tiba-tiba kaki kuda bergerak. Nauf lalu menyuruh raja beserta ayah dan istrinya memegang kaki kuda lainnya dan menyuruh mereka mengucapkan La ilaha illallah. Ketiga kaki kuda itu pun tiba-tiba bergerak. Nauf lalu memerintahkan rakyat memegang badan kuda sambil mengucapkan La ilaha illallah. Tiba-tiba kuda itu berdiri dan hidup lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya merasa kagum dan akhirnya raja dan seluruh rakyatnya mengucapkan syahadat untuk memeluk Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.